Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya. Bareng saya Sul, dan video kali ini saya akan bercerita penggunaan Xperia One selama kurang lebih sebulan sebagai HP second daily driver saya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini cari performa ataupun cari tes kamera dan tes game, di konten ini nggak ada ya, karena sudah saya buatkan kemarin di video-video sebelumnya. Oke, lanjut aja. Nah, buat teman-teman yang pengen banget beli Xperia One, di sini mungkin saya bisa memberikan sedikit pengalaman saya dan hal-hal apa aja yang diperhatikan saat membeli Xperia One ini. Yang pertama, kalau teman-teman lagi cari dan pengen banget, carilah yang versi Docomo. Buat teman-teman yang berada di kabupaten, kota, desa, ya saya sarankan sih carilah yang Docomo, karena emang untuk Docomo itu dibandingkan yang SoftBank kemarin ya, untuk Xperia One Docomo itu sinyal ini lebih baik. Bahkan even dari Xperia 5 Docomo kemarin. Kalau Xperia 5 Docomo kemarin tuh sinyalnya susah. Tapi kalau yang ini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh full bahkan sampai 4 sampai 5. Kalau teman-teman udah lama di channel ini pasti udah lihat ya. Kalau yang kemarin tuh bahkan satu pun susah ya untuk nangkap sinyalnya. Terus yang itu yang pertama ya, carilah teman-teman yang versi Docomo. Dibandingkan yang lain tuh kayaknya rada susah. Terus performanya gimana dong? Jadi gini teman-teman ya, kalau misalnya handphone itu sinyalnya kurang, dia akan berpengaruh ke penggunaan baterai. Karena HP ini kan kalau misalnya kurang, dia akan terus mencari signal sampai menguras baterainya. Jadi itulah mengapa kalau misalnya kita bermain game menggunakan WiFi dan menggunakan data seluler, itu perbedaan baterainya dan panasnya juga berbeda. Jadi sampai di sini teman-teman bisa ngerti ya omongan saya. Kalau misalnya enggak, bisa tuliskan komentar di bawah, nanti saya bantu jelasin. Dan yang kedua, Xperia One yang saya gunakan ini tuh setelah update ke Android 11 itu tidak ada masalah sama sekali. Even di fingerprint ya, teman-teman bisa lihat sini. Yang katanya banyak keluhan atau banyak apa ya, itu teman-teman harus pastikan dulu di sellernya. Nah, ini masih sangat berfungsi dengan baik, bahkan dalam dalam posisi layar mati begini masih bisa berguna dengan baik. Jadi untuk isu-isu misalnya Xperia 5 itu atau Xperia One itu fingerprintnya rusak setelah update, terbantahkan ya, ini aman dan masih saya gunakan sampai sekarang. Dan yang ketiga, soal jaringan atau IMEI. Sebenarnya ini rada-rada ya. Kemarin tuh ada kabar kalau misalnya gedung cyber kebakar itu IMEI berapa lepas. Dan ya, kita nggak tahu juga. Cuma ya semoga aja itu, semoga aja lah ya. Carilah seller yang memberikan garansi lifetime IMEI atau sinyal ya. Itu gunanya apa teman-teman? Kalau misalnya ada apa-apa, minimal teman-teman ada dibantu lah untuk mengembalikan sinyalnya. Itu aja. Tapi ini tetap nggak recommended ya. Usahakan untuk HP-HP seperti ini jadikan HP kedua lah. Walaupun saya sebenarnya HP saya 3 di sini, HP-nya tuh Docomo semua teman-teman. Oke, lanjut ya. Selama penggunaan ini untuk baterainya juga masih sangat awet sampai sekarang. Itu untuk BH-nya itu masih 2000 berapa kemarin itu, masih di 2900 seperti ini. Ini tuh masih bisa bertahan sampai 4 jam lebih dan 4 jam lewat lah pokoknya. Untuk sampai 5 jam itu kalau misalnya pemakaian kayak saya tanpa game itu rada susah ya. Karena emang ya ini tuh baterainya udah, namanya juga HP second ya, kita harus menerima. Tapi usahakan teman-teman kalau cari tuh baterainya agak tinggi lah. BH-nya ini penting sebenarnya ya, karena itu pengaruh ke konsumsi baterainya. Terus dalam pemakaian sehari-hari saya menemukan beberapa hal yang kurang menyenangin juga ya daripada Xperia One ini. Misalnya kalau misalnya teman-teman masuk di galeri ya, ini kita masuk di galeri. Terus ini banyak video, dan ini misalnya ada video ini ya. Seperti ini. Teman-teman ini mau bagikan ya. Ini kita pencet bagikan di sini. Di sini kita pencet bagikan. Nah, ini tuh nggak berfungsi teman-teman. Dia langsung force close, nggak bisa berfungsi. Nah, itu yang pertama saya temukan selama penggunaan Xperia One ini. Terus yang kedua, saat misalnya kita menonton YouTube ya teman-teman ya. Kita nonton YouTube di sini, misalnya kita buka NCS saja. Kita buka NCS. Ini jaringannya rada susah. Kita merengkan posisi landscape gini. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, di posisi X itu ini bagian sini tuh
nggak mau kepencet ya. Ini teman-teman ya, ini nggak mau kepencet. Ya ini nggak bisa kepencet ya, nggak bisa kepencet. Saya kira ini tuh kerusakan di handphonenya. Cuma di Xperia One dan Xperia kemarin juga sama. Ternyata nggak tahu emang seperti ini mungkin. Caranya tuh gampang teman-teman. Kita tinggal balik gini aja ya, dan kita pencet. Itu sih kendala-kendala kecil yang saya alami selama menggunakan Xperia 5 ini. Dan untuk hasil kameranya nggak perlu saya bahas di sini ya, karena udah banyak banget channel dan banyak di channel ini juga sudah saya bahas. Teman-teman bingung misalnya, Bang, Xperia One atau Xperia 5? Oke, saya masih tetap memegang Xperia One ini teman-teman, karena ya dari layarnya juga udah bagus, terus terasa enak dipegang. Ini terasa solid banget dibandingkan Xperia 5 kemarin tuh, terasa banget kayak kurang kokoh aja gitu saya pegang. Terus yang ketiga itu bentuknya ya, bentuk kameranya nih sekarang saya lebih suka yang seperti ini sih. Terus yang ketiga mungkin ada yang nanya-nanya, kan Xperia 5 lebih compact Bang dibandingkan dengan Xperia One. Oh iya benar, Xperia 5 memang lebih compact, tapi teman-teman harus ingat juga ya, semakin compact sebuah handphone maka komponen yang ada di dalam sini tuh juga makin mepet. Maksudnya jarak antar komponen itu kurang, akhirnya HP itu jadi cepat panas. Itu saya alami ya pada saat Xperia Z kemarin, yang Z5 itu yang Docomo yang warna merah. Di situ saya nggak pernah menggunakan Xperia 5 itu ngerekam video atau membuka video unboxing, karena setiap 10 menit atau hampir 10 menit, 8 sampai 10 menit itu akan ada notifikasi di kameranya itu kalau kameranya itu overheating, nggak bisa digunakan ya. Sedangkan di Xperia One ini sampai sekarang saya gunakan ini masih aman-aman aja, dan resolusi ngerekamnya juga sama di Full HD 30 fps. Kalau Xperia 5 kemarin Full HD 30 fps itu 10 menit paling mentok ya dia udah ada muncul notifikasi kamera berhenti. Oke, terus hal-hal lainnya dari Xperia One ini masih sangat bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lagi cari HP second 2 jutaan yang memang bagus ya, saya dengan santai merekomendasikan Xperia 5 ini sebagai secondary handphonenya. Kalau untuk HP utama saya rasa jangan sih ya teman-teman, karena banyaknya email-email yang keblokir. Kasihan teman-teman nanti kalau misalnya lagi perlu tiba-tiba keblokir, kan sayang kan. Oke, itu aja kayaknya. Sisanya sudah saya jelaskan semua di video ini, dan ya nggak ada masalah apa-apa kalau misalnya baterainya kecil, ya itu memang HP-HP flagship zaman dulu kan 2019 HP baterainya memang rada-rada kecil, jadi ya harus menyesuaikan. Oke, itu aja kayaknya konten kali ini. Kalau misalnya fun factornya atau footage-nya sangat sedikit, sebelumnya saya minta maaf, dan terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir video ini. So di sini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.